So 2 witnesses should be enough to tell the truth if you go to the court. But if you have more than 2, that is more than enough. So now you see, God sent 4 evangelists in the Bible. You got Matthew, Mark, Luke, John. They recorded all the work of Jesus, and they write this to help us, to help people, to help the world to receive Jesus. And the point of giving all these witnesses, so that people may know that Jesus come from God. He became man as God in order to save us. And that's why you see in John that we read and learn week by week. Always emphasize that He is God who became man. And then you can see on the other evangelists mention about His word as the true man and true God. Saudara lihat dalam Injil Yohanes ditekankan secara khusus bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dalam kitab-kitab Injil yang lain ditekankan tentang pekerjaan-pekerjaan Dia sebagai manusia yang sejati sekaligus Allah yang sejati. Dan Dia yang adalah Allah yang sejati, yang menjadi manusia sejati ini datang dan membuktikan dirinya itu sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati dalam pelayanannya, dalam mujizatnya, dalam speakingnya, dalam kesaksiannya, dalam dirinya. Dan itu disampaikan ulang, baik oleh penginjil-penginjil, baik dari hamba-hamba Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri, bahkan Allah sendiri, bahkan Bapa sendiri dan Roh Kudus sendiri. So the witness that Jesus is God, who became man to save us, is given by God Himself, by Jesus Himself, through His work and preaching and teaching again and 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 again. Must never stop. So it doesn't make sense when people hear about Himself talking, saying, teaching, preaching, and His disciples and His apostles and God Himself talking about this, and people don't believe in Him. And that's why today I like to make the theme for this sermon that Jesus is one with the Father as God. And you can see the proof about this, that He's God through the miracles and signs that He has made. You can see His own self talking about Himself as same as God. And the last one you can see as what He said, His word. Emphasize that He is God. Jadi saudara, dengan demikian, tatkala kita melihat begitu banyak pengajaran, penyampaian, bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sama seperti Bapa itu, disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Bapa, oleh Roh Kudus, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh penginjil-penginjil di dalam kitab Injil, dalam rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, sampaikan itu. Dan oleh karena itu hari ini saya berikan temanya bahwa Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu, adalah Allah. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu sebagai Allah, seperti yang tadi kita dengar dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30. Menyatakan, Tuhan Yesus sendiri bilang, aku dan Bapa satu. Dia mau katakan bahwa saya Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Saya Allah yang benar. Dan oleh karena statement itu, orang Yahudi mengambil batu dan mau melempar. Disampaikan tadi, mereka tidak suka dengar itu karena Tuhan Yesus mengatakan Dia sebagai Allah. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam Yohanes pasal 10, dia katakan, kamu manusia saja kok kamu bilang kamu Allah. So when you see in John chapter 10,
verse 30, Jesus said there, I am with the Father is God. So when he said he and the Father one as God, the Jew took the stone to stone him. That's really clear that he is God. When Apostle John wrote all of this, at the end of chapter 12, he tried to summarize what was going on, what are the result of the preaching, the action, the miracles that Jesus has done, and what are the result. Jadi saudara-saudara, di dalam bagian pasal 12 ini, Rasul Yohanes di dalam menulis, memberikan kesaksian tentang pekerjaan, pelayanan, perbuatan Tuhan Yesus, itu dia menyimpulkan hasilnya, reaction dan respons dari orang-orang pada waktu itu. Sudah lihat di ayat yang 37. Let's see on verse 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Even though Jesus has done so many miracles and signs in front of their eyes, but they don't want to believe in Him. They don't want to believe in Him as the Savior, as the Messiah, as the Son of God. That, of course, as God. Saudara, kenapa Rasul Yohanes membuat kesimpulan di sini? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan memberikan pengajarannya yang paling terakhir. Setelah itu dia sudah masuk dalam penderitaan. Saudara ingat apa yang pernah saya sampaikan? Bahwa di dalam Injil Yohanes ini lebih dari 30% itu bicara tentang penderitaan, kematian Tuhan Yesus. Karena itu fokusnya. Yang lain itu bicara tentang kesaksian, mujizat-mujizat. Why did Apostle John make the conclusion here? Because after this, Jesus will give his last speech, his last preaching to the people that they should believe in Him. Because after that, Apostle John will write all of that about his sufferings and his dying and his resurrection. When you go to chapter 13 up to chapter 21, or we're talking about his suffering and dying and his resurrection. Why is more than half of his writing about the suffering and his dying? Because that is the focus of the coming of Jesus. Kenapa begitu banyak tulisan setelah pasal 12 ini tentang penderitaan dan kematian dan tentu kebangkitannya? Karena itu tujuan utama Tuhan Yesus datang. Banyak sekali lagi saudara-saudara, ada orang di YouTube tanya, kenapa kok Alkitab tidak bicara banyak tentang Tuhan Yesus masih kecil? Karena bukan itu tujuannya. That is not the point. When you see in YouTube people debating why the Bible did not talk much about Jesus' young age. Why? Because the point of the coming of Jesus not about He was playing around when He was little. The point is that He can die for us. That's why so many things are talking about His suffering, and His dying. That is the point. Kalau banyak bicara tentang Tuhan Yesus masih kecil, terus tidak mati untuk kita, lost the focus. If the Bible talks a lot about Jesus' life and He was little only and He never died, then we are hopeless. Tidak ada harapan, saudara. Makanya saudara lihat di dalam pasal ini, kita lihat pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, omong terus tentang penderitaan dan kematian yang untuk kita.
Makanya saudara, dalam ayat 37, sebelum masuk pada penderitaan, Rasul Yohanes mulai menggarisbawahi tentang apa yang sudah Tuhan Yesus buat untuk orang percaya. Dia telah berbuat banyak mujizat. He has done a lot of signs and miracles. Why these people did not want to believe in him? Kenapa mereka tidak mau percaya? Karena ada dasarnya. Sudah dibicarakan jauh sebelum Tuhan Yesus datang dalam kitab Yesaya. Why did this happen? Because God has said that in the Old Testament, Isaiah chapter 6, Isaiah 53 verse 1. So that they prophesied the word of God from the Old Testament might be fulfilled. Supaya apa yang Tuhan sudah omong dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 dan Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13 itu dipenuhi. Dan sekarang ini, ayat ini adalah pemenuhan dari apa yang Tuhan omong di Yesaya pasal 6 tadi dan Yesaya pasal 53. Yesaya sudah lihat jauh sebelum. Makanya Yohanes memberitahukan, dia bilang dia sudah lihat glory dari Tuhan Yesus. John already said in his interpretation, say that Isaiah already shown the glory of Jesus before Jesus came. Sudah lihat di sana bahwa dia sudah melihat ayat 41, you see verse 41. Hal ini dikatakan Yesaya, kata Yohanes Rasul. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus. Ia telah berkata-kata tentang dia. Jadi saudara, ayat 37 sampai ayat yang ke-43 ini adalah refleksi kesimpulan dari Rasul Yohanes tentang apa yang sudah Tuhan Yesus buat dan reaksi dari orang-orang. So, chapter 12, verse 37 to verse 43 are the reflection of Apostle John of the work of Jesus. How did the people react? Jadi ini adalah refleksi dari Rasul Yohanes dihubungkan dengan apa yang telah disebut dalam kitab Yesaya pasal 6 dan pasal 53 tentang kedatangan Tuhan Yesus dan tolakan dari orang-orang Yahudi. Nanti kita pelajari lebih dalam. Tapi sekarang saudara, mari kita gali lebih dalam ayat yang ke-37. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, let's dig it deeper. What does that mean? When he says, even though Jesus has done a lot of miracles or signs. Saudara, kalau saudara buka dalam kitab Yohanes ini, saudara lihat tidak begitu banyak dia kasih tahu. Saudara ingat apa yang dia buat dalam Yohanes pasal 2? Air menjadi anggur. Ingat ya, pasal 2. Kemudian pasal selanjutnya tentang orang yang buta dari lahir. Dia buat itu mujizat. Kemudian mujizat yang paling luar biasa yang kita baca dalam pasal 13 lagi yang begitu menarik dan orang semua akhirnya gara-gara itu mereka mengambil pohon palen dan mengelu-elukan dia sebagai raja gara-gara dia bangkitkan Lazarus dari kematian. Because of the miracles that Jesus have done, and he wrote in this chapter by chapter, you can see that the water become wine, and you can see that at the end somebody born blind, and there are also quite interesting stories when he raised Lazarus from the dead. That is quite attractive, and that's why they come and they praise him as a king. Tapi saudara, kalau saudara ingin tahu lebih dalam, saya kasih tahu lagi beberapa poin dan saya catat di sini sekitar lebih dari 37 mujizat-mujizat yang saya kasih sampaikan secara cepat supaya kita bisa lihat ini bukti kalau dia bukan Allah tidak mungkin cipta buat begini banyak. If he is not God, he will not be able to make so many miracles and signs and miracles amazing that no one in this world ever done. Saudara, mari kita lihat beberapa yang saya bisa ringkaskan di sini. Let's go with me quickly
So I can show you the miracles by miracles that Jesus has done. I'll check it in my notes here, and I'd like to show you quickly. Mari kita lihat bersama-sama dalam catatan yang saya catat di sini. Ada begitu banyak, karena banyak orang lihat, dengar Tuhan Yesus buat mujizat tapi tidak tahu berapa banyak. Dan saya lihat di sini lebih dari 37, tapi 37 yang saya catat di sini ini adalah catatan-catatan para penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi Yohanes sendiri sampaikan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30. Saya mau baca ini dulu sebelum kita lihat mujizat-mujizat. Before I show you all these miracles, let's go to John chapter 20. John chapter 20 verse 30. Then you understand how much miracles Jesus has done, supaya kita bisa melihat berapa banyak miracles, mujizat yang Tuhan sudah buat. Saudara buka dan bersama dengan saya dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. John 20 verse 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. So many other miracles that Jesus has done that not being written in this book. So if I say 37 to 40, it's more than that. Jadi kalau saya bilang 37 yang saya coba ringkas dan saya pelajari, sebenarnya lebih dari itu. Ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini, verse 31, it says, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Yesus anak Allah, dan supaya kamu mempercayai Dia dalam namanya. Ayat yang ke-31 itu jelas. Verse 31 clear, so that you can believe that He is the Messiah, He is the Son of God. That's the point of write all of these miracles. Itu yang pertama. Sekarang saudara buka bersama saya lagi. After you see that verse 20, chapter 20, verse 30 and 31 about so many miracles, more than I'm going to say here. But then you see in chapter 21, the last part of John. Sebenarnya dalam Yohanes pasal yang ke-21 bagian terakhir lagi, ayat 24 sampai 25. See that verse 24 to 25, it says like this. Dialah murid, maksudnya Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, maksudnya yang tulis sekarang. Dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25. See verse 21, verse 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Amazing, isn't it? Saya lihat, amazing, isn't it? If all the miracles and teaching and action of Jesus are being written like in here, John said, this earth cannot handle it. Amazing, itu. Itu berarti terlalu banyak yang Tuhan Yesus buat dalam ringkasan ini. Tapi mereka tidak bisa tulis semua. Hanya tulis saja yang ada saja supaya cukup untuk menolong iman kita. These all things in John chapter 20 as well as John 21 showing to us that too many things, too many miracles and actions and teaching that Jesus have shown and have done. So now I show you a bit more what the Bible recorded. Saya mau sampaikan kepada saudara apa saja yang Tuhan sudah buat. Yohanes tidak tulis semua, tetapi dalam kitab Injil-Injil yang lain tulis. Secara cepat saya sampaikan. I show you quickly. Number 1, Jesus turns water into wine. John chapter 2. Yesus merubah air menjadi air. Yohanes pasal 2. Jesus heals an official son at Capernaum in Galilee. John chapter 4. Yesus menyembuhkan seorang perwira punya anak.
Yohanes pasal 4. Jesus drive out an evil spirit from a man in Capernaum. Tuhan Yesus mendobrak, mengangkat kejahatan, evil spirit, itu roh jahat dari seorang di Kapernaum. Markus pasal 1, Lukas pasal 3. Jesus heals Peter's mother in law because her fever. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit fever, sakit demam dari mama mantu dari Petrus. Catat dalam Matius pasal 8, Markus pasal 1, Lukas pasal 4. Mujizat yang dibuat tatkala ada ikan yang ditangkap di Lake Gennesaret. First miracle catch a fish on the lake of Gennesaret. Luke chapter 5. Jesus cleansed a man with leprosy. Dia menyembuhkan orang yang penyakit lepra. Saudara bisa lihat lagi dalam Matius pasal 8. Jesus heals centurions, paralyzed servants in Capernaum. Ada penyembuhan kepada orang centurion di Capernaum. Jesus heals paralytic who was let down from the roof. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang diangkat dari atas atap itu dan diturunkan ke sana. Saudara lihat dalam Matius pasal 9. Jesus heals a man with wither's hand on Sabbath. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tangannya itu kering atau sakit, kemudian disembuhkan pada hari Sabat. Matius pasal 12. Jesus raises a widow's son from the dead in name. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang widow, seorang janda punya anak yang mati di name. Itu dia hidupkan. Jesus calms a storm on the sea. Tuhan Yesus menenangkan danau air di danau yang datang keras itu. Itu tercatat di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 juga catat Tuhan Yesus cast down demons. Tuhan Yesus membuang atau mengusir setan dan mereka setan itu masuk dalam babi-babi. Masih ingat ceritanya ya? Itu Tuhan Yesus buat. Catat dalam Matius pasal 6. Jesus raised Jairus' daughter. Matius pasal 9, Matthew 9. Jesus heals 2 blind men. Matthew chapter 9. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Jesus heals man who was unable to speak. Ada orang yang tidak bisa omong, Tuhan Yesus sembuhkan. Matius pasal 9, Matthew 9. Jesus heals an invalid man in Bethsaida. Itu kita sudah dengar juga khotbahnya. Yohanes pasal 5. Jesus feeds 5,000 people with women and children. Tuhan Yesus memberikan makan 5,000 orang. Saudara ingat itu juga. Yohanes pasal yang ke-6. Jesus walks on the water. Yesus jalan di atas air. Saudara, saya omong begini, saudara bayangkan sampai pernah bikin begini. Kalau bukan Allah tidak mungkin begini. Tapi saya mau saya mau sampaikan biar kita semua percaya Tuhan betul-betul ini. Ini nyata, ini bukan omong kosong. Makanya tadi saya bilang ada banyak witness. So many witnesses talking about this. So this is not lying. And only God can do this. Jesus heals many sick in Gennesaret. And they touch his garment. Tuhan Yesus sembuhkan banyak orang. Waktu hanya Rahab dia punya garment, dia punya jubah saja sembuh. Matius pasal 18. Jesus heals a Gentile woman with demons possessed daughter. Ada seorang anak janda lagi punya anak yang ada roh jahat. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Itu Matius pasal 15. Jesus heals a deaf and a dumb man. Orang yang tidak bisa dengar, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan bisa lihat dalam Markus 7, Markus 7. Jesus feeds 4,000 people with women and children. Selain 5,000 dia kasih makan 4,000. Itu mujizat, siapa yang pernah buat begitu? Itu saudara, saya kasih contoh aja di sini ya. Ini kurang bagus, tetapi saya kasih contoh aja. Ini kan ada 2 ya. Ini sepertinya kalau dia buat itu kan ada 4,000 toh, ya. Ini sudah selesai. Saya kasih contoh aja. 1 roti begini, Yesus roti, bread, making bread like tons of bread. His hands just like machine. Tangannya dia seperti mesin itu. That's amazing. That's miracles. Who can do that?
No man, it must be God. Oke, kita lanjut ya. Karena bagi saya itu sangat exciting. This is exciting. But for me to talk about this miracles that no one ever done this. Jesus heals a blind man at Bethsaida. Markus pasal 7. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Bethsaida. Jesus heals a man born blind by spitting in his eye. Dia hanya sungguh aja, saudara-saudara tahu itu ya ceritanya tuh. Dia kasih sembuh orang yang buta tadi itu. Saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 9. Sekarang sudah mujizat yang ke-27. Karena sebentar akan 37 dan 10 lagi. Jesus heals a boy with an unclean spirit. Matthew 17, ada anak yang punya roh yang tidak roh jahat, itu Matius pasal 17. Miracles temple text in a fish mouth. Itu Tuhan Yesus suruh mereka pergi cek saja di ikan itu ada uang keluar dari ikan. Luar biasa. Itu ada di dalam Matius pasal 12. Jesus heals a woman who had been crippled for 18 years. Ada perempuan yang tidak bisa berjalan, yang crippled, yang cacat selama 18 tahun. Tuhan Yesus sembuhkan. Lukas pasal 13. Jesus heals a man with dropsy on the Sabbath. Itu juga ada orang yang lain Tuhan sembuhkan dalam Lukas pasal 14. Jesus cleanses 10 lepers on the way to Jerusalem. Ada 10 orang yang kena sakit lepra, penyakit lepra ya. Kusta itu 10 orang, masih ingat ceritanya tak? Itu Yesus buat dan itu sembuh. Itu tercatat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Jesus raises Lazarus. Tadi saya sudah bilang, Lazarus mati, Tuhan Yesus bangkitkan dia. Siapa yang bisa buat begini? Jesus restore sight to Bartimaeus. Bartimaeus itu ada orang yang buta juga. Yesus sembuhkan dia. Itu tercatat dalam Matius pasal 20, Markus pasal 10, Lukas pasal 18. Jesus also do another miracle to the fig tree, karena itu pohon tidak bisa ada buah. Tuhan Yesus buat itu pohon dan akibatnya dia kena dikeringkan. Matius pasal 21. Jesus heals a servant's the problem with ear and become healed. Tuhan Yesus menyembuhkan ada orang yang lain lagi yang problem dengan telinga dan Tuhan Yesus sembuhkan dalam Lukas pasal 22. Yang berikut ini 37, number 27. The second miracles catch of fish at the Sea of Tiberias. John 21:21. Saudara nanti baca nanti dalam Yohanes pasal 21 diceritakan. Masih ingat cerita? Waktu mereka pergi cari ikan, tidak dapat ikan, Yesus bilang, buang ke sebelah kanan sana. Mereka buang dapat 150 ekor. That's another miracle. They just throw the net, they catch so many fish. That's miracles. Jadi saudara, yang dia bilang begitu banyak mujizat, ya ini mujizat ini yang saya mau sampaikan. Begitu banyak. Loh kenapa tidak bisa percaya? Why cannot you pray, trust and believe in Him? Ini ada di mata mereka. Makanya Yohanes setelah dia sudah cerita semua hal berhubungan dengan Tuhan Yesus, dia simpulkan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di mata mereka, namun mereka tidak percaya kepada. Kenapa? Karena ada dasar Alkitabnya. Yesaya pasal 6. Ada dasar Alkitabnya. Yesaya pasal 23. Why did he say this? Because already written in Isaiah chapter 6. And Isaiah 53 verse 1. Tapi apa semua tidak percaya? Oh tidak. Ada juga yang percaya. Sekarang lihat lagi di ayat yang ke-42. Dan some people that also believe, even some leaders believe in Jesus. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Oh, ada juga yang percaya. There are also some people that believe in Him. Let's go to John chapter 2 verse 23-24. Mari kita lihat dalam Yohanes. And then John chapter 4. You can see that so many people believe in Him as well.
Yohanes, mari kita buka bersama-sama. Let's go to the Bible and see from John chapter 2. Verse 23. Saudara buka bersama dengan saya firman Tuhan untuk kita paham ya. Let's go to the Bible so you can understand what the point of John here. Verse 23. Dan sementara ia di Yerusalem, ini setelah dia adakan mujizat air menjadi anggur itu. Sementara dia di Yerusalem, selama hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi ada juga yang percaya. Jangan kita pikir semua orang Yahudi tidak percaya. No. Some people don't believe, some people believe in me. As God, as Messiah. Nah, sekarang kita buka lagi. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-45. John chapter 4, verse 45. Let's go there as well. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. So people believe, jadi ada orang percaya. Maksud saya ini supaya kita jangan pikir semua orang Yahudi itu tidak percaya, ada. Kalau saudara buka lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu ada banyak nanti para imam-imam bertobat. If you go back to the word of God from Acts chapter 3, 4, 5, you find out that a lot of Jews came to faith. Even the priests also came to faith. Believe that Jesus is the Son of God, Jesus is the Messiah. Tapi kenapa Rasul Yohanes omong bahwa ada juga beberapa orang Yahudi yang tidak percaya di sini, hanya menunjukkan pemenuhan profesi atau nabuat yang disampaikan oleh Yesaya. This is to fulfill the prophecy of Isaiah in chapter 6 and Isaiah chapter 53. And after that, John continued his writing. He was talking about how Isaiah already saw the glory of Jesus. Verse 41 and 42. So that is my first point about these miracles. Proof, all the miracles prove that he is the true Messiah, and he is the true God. I hope you understand this, and I hope you really believe, because this is the Bible, this is God saying, this is clear. That's the point of John. For you and me, and for all the believers in this world. Now number 2, himself. Yang kedua, dirinya sendiri. Saudara bisa lihat di sana, saya punya poin yang kedua. Himself. Saudara lihat di sana ayat 48, you see verse 44. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 44 sampai ayat yang ke-47 ini saya mau ringkaskan dalam poin. Dirinya sendiri memberikan kesaksian bahwa dia adalah Allah. So verse 44, 45, 46, 47 emphasize by God, by Jesus himself, that he is God. Apa dia punya penekanan bahwa dia adalah Allah? Sama dengan Bapa adalah Allah, sama dengan Roh Kudus adalah Allah. Dia bilang di sana, dan saudara tahu ini dia punya speech terakhir. Ini dia punya pengajaran yang terakhir sudah. Karena setelah ini dia akan ditangkap. Dia omong dengan murid-muridnya dia ditangkap. This is his last speech and preach and teach. Because after this he will be caught and will be bring to the to die, crucified. In this last of his speech, you look at in the Bible. It says there, Jesus
cry out. Dalam bahasa Indonesia dibilang Yesus berseru, tapi kurang terlalu tajam tanpa kita pelajari bahasa asli. Dan saya mau jelaskan dalam bahasa asli supaya kita mengerti. Saya cek dalam bahasa asli kata berseru, itu artinya berteriak dengan suara yang besar supaya semua orang dengar. Dalam kata-katanya yang terakhir. Karena ini penting sekali. He cried out with loud voice. That is the original sense. Why? Because this is the last teaching of Jesus. Important. Karena ini sangat penting, maka dia omong dengan suara lantang besar. Sementara akan ditangkap dan dia akan dibunuh. Dia bilang apa? He says there, barang siapa percaya kepadaku. Sudah lihat kata percaya di sana. He emphasized the word you believe. Whoever believe. Because belief is very important now. Now I've done everything. I've shown you all the miracles. I have taught you again and again and again about who I am. And you remember he said, ego emi, ego emi, ego emi. Akulah, akulah, akulah. Akulah Yahweh. I have told you. Sudah omong ulang-ulang. Saya adalah ego emi. Saya adalah Yahweh. Kamu harus percaya saya. Itu juga. This last meeting said, you have to believe me. I am. Percayalah kepada aku. Nah, makanya dibilang di sana, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi dia kepada dia. Dia mau menunjukkan dia equal tentang dia dan Bapa. Kamu percaya saya, sama dengan kamu percaya Bapa. He wanted to say to the people, if you believe in me, you believe in my Father. Because I am the Father is one. Or are one. I'm God. Ini kesimpulan terakhir. This is his last speech. Kata-kata dia yang terakhir. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, if you check in the other translation, it says like this. If you believe in me, you are not only believe in me, but also in your Father. Saudara bisa banding dengan terjemahan bahasa Inggris yang lain. Dalam bahasa Indonesia dia tidak kasih seperti begitu. Dia hanya bilang, kalau engkau percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tapi engkau percaya kepada Bapa. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dia bilang, kalau engkau percaya kepadaku, engkau bukan saja percaya kepadaku, tapi engkau juga percaya kepada Bapa. Artinya, aku dan Bapa satu. Aku adalah Allah, Bapa juga adalah Allah. Itu maksudnya begitu. Makanya saudara lihat di sana. You see that in the text itself. He says, you not only believe in me, but you also believe in the Father that sent me. Verse 45, ayat yang ke-45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Whoever sees me, he sees the Father. That means I'm the Father the same. I'm God, He's God. Holy Spirit is God. Ini penting sekali. You must believe in me. Kamu harus percaya saya. Jadi dia bicara tentang melihat, dia bicara tentang mendengar. Nah, saya lihat yang ketiga. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang. I come to this world as the light. Saudara, siapa yang bisa datang sebagai terang? Yang bisa terang itu hanya Allah saja. Ya kan? Dia seperti Bapa. Percaya saya sama dengan percaya Bapa. Lihat saya seperti lihat Bapa. Dan Bapa dan saya adalah terang, maka aku datang sebagai terang. Ayat yang ke-45 tadi. Kemudian ayat yang ke-46. Aku telah datang. Look at verse 46. And then look at verse 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan, I am the Savior. I am God, like the Father. I am the light, like the Father. And I'm your Savior. So believe in me. This is my last speech. I want you to believe me. Believe in me. This is the point, saudara-saudara. Ini tujuannya. Percaya kepada saya. Karena saya sama dengan Bapa. Kamu lihat Bapa, saya sama lihat Bapa. Bapa terang, saya juga terang. Bapa dan saya, kami juru selamat. Kami datang sebagai Allah kepada kamu.
This is my love. This is the love of God to you. Because I myself come. I'm the Father. I just like the Father come to save you. Ini bagian terakhir, saudara-saudara. Sebentar dia mati. Kalau kita omong di dunia, kita mau omong ini, dia punya kata-kata terakhir, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya pelajari ini, baru saya kaget-kaget sendiri. Tuhan kita ini baik ya. Sudah mau mati dia ngomong, ayolah percaya saya. Yang menarik itu. Maka bagian poin saya yang terakhir, this is my last point. Bukan saja dia bilang bahwa dia adalah Allah, tapi dia bilang begini. Lihat saya punya firman itu. Listen to my word. Because not me that judge you, but my word will become the judge. Kata-kataku itu akan menjadi hakim. Artinya kamu sudah dengar sebentar, kamu tidak percaya saya, kata-kata saya jadi hakim bagi kamu sendiri. My word will become judge for you. Mari kita lihat di dalam ayat yang bagian terakhir. Let's see the last verses. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, artinya supaya percaya kepada saya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. The judge is my own word. If you don't believe in me, then listen to my word I'm saying. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. My word will become the judge at the end of the age. Jadi saudara, kita dengar begini, siapa saja dengar firman begini, nanti di akhir zaman itu firman itu jadi hakim. So when you listen, don't listen, but you listen and believe. That's the point. You really believe. That's what he says. Ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan. So my words equals Father's words. Kata-kata saya adalah kata-kata Bapa sendiri. Firman saya adalah firman Bapa. Ayat yang terakhir, the last verse 40. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jika jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa. So all the words that I am saying now are the words of the Father. Semua kata-kata saya yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Bapa. Dan kata-kata saya dan kata-kata Bapa ini akan menjadi hakim bagi kamu yang dengar. Maunya supaya kamu percaya. Dan kalau kamu percaya, hidup kekal ada dalam tanganmu. If you believe what I am saying and the Father saying, you have the heaven eternal life. Itu kesimpulan terakhir, saudara. Luar biasa ya. Percaya, hidup kekal. You believe, you have the eternal life. That is the end of his speech. Itu kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus. Yang percaya, hidup kekal. Setelah ini dia mati. After this he died. Brothers and sisters, now you have ears, right? Whoever has ears, listen. Yang punya telinga, dengar. Dan ingat kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir. Dia bilang, percaya kepada saya Mesias, saya anak Allah, saya juru selamat, saya terang. Percaya kepada saya, tidak hidup kekal. The last of his speech he said, I am God. I am like the Father. Whoever believes in me, he believes in the Father. God the light, I am the light. I am also your Savior. You believe in me, you got the eternal life. And so, we are people of eternal life. Tuhan berkati saya. God bless you. Amin.